Halo teman-teman, di sini saya membuat dashboard dari data yang berantakan teman-teman. Jadi, misalkan kita mau fokus ke enterprise bisa, ngefek ke semuanya, government juga bisa. Dan kalau mau fokus ke Indonesia bisa, ke Singapura bisa, ke Filipina juga bisa. Atau mau dua, Filipina and Malaysia also, and also Indonesia juga bisa. Ya. Dan di sini ada dashboard kedua. Kalau kita mau fokus tadi, ini ngefek juga ya. Tuh, ngefek. Saya ke channel. Oke, and enterprise also. Oke. And saya klik clear di sini untuk apa? Untuk bisa lihat semuanya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin fokus ke Januari until Maret ini juga bisa. Oke. Klik ke sini ya. Tuh, ini ngefek ke sini. Ini dua-duanya teman-teman, ngefek ya. Jadi filternya berlaku di sini. Dan ternyata saya akan kopas ke sini teman-teman. Kopas ke sini ya. Saya akan balik lagi ke sini teman-teman. Balik lagi, saya akan clear di sini. And clear juga di sini. And clear. Kita akan balik lagi ke PowerPoint. Dan berpengaruh ke PowerPoint. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egis Bagus. Kali ini kita akan mengolah data yang berantakan seperti ini. Dan berakhir dengan dashboard. Kalau teman-teman lihat, luar biasa ya. Nah, kalau kita shift kontrol panah ke bawah, ternyata ya, jangan terkecoh. Ternyata ada lagi teman-teman ya. Shift kontrol panah ke bawah akan sampai pada blank rows teman-teman. Jadi tidak bisa ngeblok semuanya. Kalau teman-teman ingin lihat semuanya, boleh kita kecilin dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, ternyata ini sampai dengan, tuh lihat-lihat seperti ini teman-teman ya. Nah, bagaimanakah caranya agar bisa lebih proper ya? Ternyata teman-teman lihat di sini ya, saya klik shift kontrol panah ke atas. Ternyata di sini teman-teman terlihat ada blank ya. Gimana cara ngatasinnya? Kalau saya blok aja semuanya segini. Lalu saya akan klik data and saya akan klik sort. Sortnya misalkan by segment dulu. Klik OK. Dan kita lihat shift kontrol panah ke atas dari ini shift kontrol panah ke bawah dan ternyata sudah beres. Kita lihat ke bawah. Ada lagi kah? Oh, tidak ada. Ternyata ini hanya 1000 baris saja teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman ya, kita blok lagi. Yang kita klik adalah header kolom, judul kolom A. Klik shift sampai dengan K untuk menghilangkan border teman-teman ke home dan di sini ada clear format. Lalu teman-teman ya, teman-teman boleh kontrol A. Nah, teman-teman bisa ke sini teman-teman di format ada auto fit column. Klik. Nah, seperti itu ya. Tapi saya ulang lagi, kalau pingin cepat teman-teman klik Alt H O I ya. Nah, jadi caranya adalah dengan cara pertama Ctrl A lalu Alt H O I. Alt H O A. Itu ya. Jadi Ctrl A, Alt H O I, lalu Alt H O A. Apakah itu? Ini untuk ini teman-teman mengakses auto fit row height dan auto fit column width gitu ya, jadi lebih rapi. Dan kita kembalikan lagi dengan shift control panah ke atas di sini teman-teman. Lalu kita ngapain? Kita zoom lagi. Kita lihat segmen country. Nah, teman-teman, lihat di sini, lihat nama-nama ininya. Ternyata ada yang besar, ada yang kecil ya, teman-teman. Gimana cara mengatasinya? Pertama ya, kita ke data, kita ke filter dulu. Kenapa? Kita pengen lihat, oh ternyata sekilas kayak gini teman-teman. Yes. Gimana kalau produk? Produk, oke. Berarti ini yang kita pelajari. Insert. Lalu ngapain teman-teman? Sama dengan Filipin. Tapi bukan sama dengan ya teman-teman. Yaitu adalah dengan proper. Apakah itu proper? Proper adalah membuat huruf besar di awal sisanya kecil. Klik 2 kali dan otomatis ya. Nah, teman-teman nggak bisa copy and paste seperti ini. Kenapa? Karena linknya nanti ke sebelah kiri. Jadi, kita ngapain? Shift Ctrl panah ke atas, Ctrl C, lalu teman-teman ya, klik kanan di sini, yaitu adalah fase 1, 2, 3. Apakah itu? Ini teman-teman di home ini, ada namanya adalah fast value. Diklik. Nah, oke. Lalu teman-teman delete lagi aja. Nah, ya, tuh ya. Jadi kalau sudah di
Apa paste value? Mempaste hasilnya saja. Oke, teman-teman lihat di sini. Diskon adakah? Kita lihat dulu di sini. Oh, ternyata none ya. Tidak ada diskon. Nah, unit terjual, teman-teman bisa pakai ini. Klik. Apakah ini? Nah, kurangi lagi. Biar ada, maaf, maksud saya yang ini. Biar ada separatornya, biar nggak pusing. Nah, manufacturer price, sales. Nah, lebih baik kita blok. Lalu kita ngapain? Teman-teman lebih baik kontrol satu. Apa kontrol satu? Nah, biasanya kan kita klik di sini teman-teman ya. Tapi biar cepat kita kontrol satu. Ngapain kontrol satu? Teman-teman klik di sini ada namanya adalah currency. Sini ada rupiah. Nah, seperti ini teman-teman. Klik OK. Kalau teman-teman nggak suka rapat, teman-teman kontrol satu lagi. Ke custom teman-teman, lihat di sini. Rupiahnya teman-teman kasih spasi, klik OK. Jadi ada rupiah seperti ini ya. Oke. Dan kita kontrol A lagi. Ngapain? Alt H O I. Yes. Gitu ya. Lalu ini profitnya belum teman-teman. Gimana caranya? Kita klik di sini, lalu di sini teman-teman. Ada home, namanya adalah format painter, diklik, and kita klik profit. Nah, beres ya. Dan untuk date, coba kita klik K di sini, lalu kita ngapain? Kontrol satu coba. Apakah bisa kita atur seperti ini? Kita format tanggalnya? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, no worries teman-teman, berarti belum terdetek. Gimana biar terdetek? Teman-teman klik data, lalu ke text to column, lalu ini boleh apa aja, nggak penting, mau delimited, mau fixed width, sama aja kok, ya. Contoh next, nah ini kita abaikan, next lagi. Nah, yang paling penting di sini teman-teman. Teman-teman akui ini sebagai tanggal ya. Awalnya kan general tuh, lihat di sini general tuh. Kalau saya ganti text, date teman-teman, jadi diakuin ini sebagai column type-nya sebagai date. Lalu teman-teman lihat mau apa? Ternyata ini adalah DM-nya, day, month, year. Klik and klik finish. Dan kita klik 2 kali dan seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ke kontrol satu. Kenapa? Kita bisa ke custom. Kalau M-nya 3, ini kan 4 tuh. Kita bisa klik lagi satu lagi. Ya, coba M-nya 3 tuh. Klik OK. Dia jadi seperti ini teman-teman. Ya. Kontrol satu lagi. Coba kalau Y-nya 2, dia menjadi 2025. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bisa, dan kita bisa klik A to Z. Nah, kenapa? Karena bisa sorting berdasarkan tanggal teman-teman. Yes. Oke. Nah, kalau sudah, biasanya kan teman-teman mau melakukan misalkan ini ada sales price, ada sales kan, ada profit gitu kan. Nah, pengen melihat persentase percentage profit ya. Kan biasanya gini kan ya, sama dengan profit dibagi dengan dari teman-teman dari sini, dari sales ya. Enter, 0,2 home persen segini ya 20%. Tapi setelah ini kan izin ya sebentar, Ctrl Z. Nah, harus di gini kan ya. Nah, biar cepat, teman-teman gini, biar cepat, teman-teman Ctrl T alias alias format as table di home. Di sini ada format as table. Paling gampang teman-teman Ctrl T aja. Klik OK. Nah, dan kalau nggak suka warnanya bisa pakai ini. Kenapa seperti ini? Karena kalau teman-teman ingin nulisin persen profit gitu ya, teman-teman bisa nggak usah di paling atas teman-teman ya. Teman-teman bisa di sini nih, bisa sama dengan profit dibagi dengan sales. Dan kita klik di L sini, kita percentage seperti ini. Jadi secara singkat cepat ya. Dan seperti itu bisa kalau nempel seperti ini. Kalau di sini ya nggak akan ngefek apa-apa teman-teman. Jadi ini ada unit sold, manufacturing price, sales price. Ada sales teman-teman. Sales itu perkalian antara unit sold dikali dengan sales price. Oke, jadilah sales, dan COGS itu adalah unit sold kali manufaktur seperti ini, dan profit adalah ternyata sales kurangi COGS. Seperti ini teman-teman ya. Dan kita mau diapain lagi? Kayaknya sudah ya teman-teman, sudah oke. Kenapa dipakai table teman-teman? Karena ya teman-teman, kalau saya kasih tambah data di sini teman-teman ya, otomatis dia akan ngikut. Oh, jadi melar ya. Kita lihat aja. Kenapa? Karena kalau saya insert pivot table, lihat range-nya tuh table 1. Biasanya kan, coba ya saya contohkan ya, saya copy di sini, saya paste aja. Nah, ini bukan table ya teman-teman. Kalau saya klik insert pivot table,
Lihat tuh ya, A1 sama dengan C1000. Nah, akibatnya apa? Kalau ada tambahan data, maka akan otomatis maksud saya kalau ada tambahan data harus teman-teman melakukan change data sources untuk masing-masing pivot table, nah gitu ya. Makanya kita menggunakan table, kenapa? Karena table itu tinggal klik kanan refresh, otomatis datanya, scope datanya akan berubah. Baik, teman-teman, kita tinggal insert pivot table, otomatis teman-teman lihat udah scope-nya ke table 1. Jadi kalau sekiranya datanya bertambah, teman-teman nanti tinggal klik kanan refresh aja. Saya klik new worksheet, akan muncul di sebelah kiri, klik OK. Lalu saya double klik untuk apa? Calculation ya. Dan saya klik and drag aja ke sini. Di sini teman-teman ya, sudah muncul yang namanya adalah pivot table field. Apakah ini? Ini adalah judul-judul kolom teman-teman. Lihat, ada segmen country product, tuh lihat. Yes, jadi yang namanya field itu ini teman-teman segmen country product sampai dengan percent profit. Sementara kalau enterprise government disebutnya sebagai record teman-teman. Ngapain? Untuk kita drag ke sini ya. Nah, teman-teman bisa drag apa? Bisa drag yang namanya adalah sales ke value, lalu drag COGS ke sini teman-teman. Nah, tuh. Lalu teman-teman drag yang namanya adalah profit. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kalkulasi ditunjukkan. Berarti 25 miliar, 20 miliar. Nah, profitnya adalah 5,145 teman-teman. Cuma seperti ini kan konteksnya kita nggak tahu ya. Nah, konteksnya kita bisa memberikan yang namanya adalah product klik. Nah, ini baru ketahuan teman-teman. Nah, ini teman-teman di sorting berdasarkan apa? Berdasarkan alfabet. Kalau teman-teman ingin menunjukkan the highest, yang paling tinggi, teman-teman bisa di-block dulu, lalu pakai conditional formatting, highlight cell rules, maksud saya color scale atau data bars. Saya sukanya data bar, data bar. Langsung kelihatan teman-teman. Cuma karena selisihnya nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu menonjol. Nah, oleh karena itu, biar kelihatan, teman-teman jangan pakai alfabetik, tapi menggunakan ini. Caranya dengan klik kanan, and sort largest to smallest. Klik. Nah, jadi langsung ketahuan tuh. Mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Langsung ketahuan, teman-teman. Ingat ya, teman-teman, ini harga dan angkanya adalah dummy. Jadi, jangan berasumsi ini benar ya, teman-teman. Nah, karena ini terlalu biasa banget, teman-teman lebih baik ke desain. Lalu kita ngapain teman-teman? Di desain, teman-teman pilih yang sekiranya teman-teman suka. Saya suka warna merah atau oranye. Coba saya oranye yang ini. Ya, tapi merah aja ya, oke. Di sini, oke. Langsung ketahuan. Nah, row label teman-teman bisa ganti dengan adalah product name ya. Enter ketahuan teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita bikin dashboard, oke? Dashboard. Nah, di sini teman-teman saya akan tulisin adalah dashboard sales minimarket periode tahun 2025 ya. Nah, teman-teman kita blok kayak gini sampai dengan T ya. T itu apa? Kolom T. Kolom T ya. Tapi kita tidak perlu merging, teman-teman. Kita hanya perlu Ctrl 1 atau klik ini. Ngapain? Di sini ada alignment, di sini teman-teman ada yang namanya adalah horizontal, center across selection, diklik, and kita klik OK. Hal ini akan membuat ke tengah tanpa harus merging, ini nggak merging teman-teman ya. Lalu dari sini saya akan, atau gini aja juga cukup, A sampai ya 2 sel ini, kita bold, lalu saya sukanya adalah League Spartan, adakah? Ada. Nah, ada League Spartan, saya perbesar lagi, dan saya kasih warna merahnya, merah ini, atau yang ini, oke. Oke, untuk periode coba ganti warna, oke. Oke, kalau mau dinaikin dikit boleh. Ya, naikin dikit, oke. Nah, setelah itu teman-teman lebih baik A sampai dengan G ini kita akan booking ya. Nah, sementara ya ini geser dikit. Kenapa? Kita blok 1 2 3 sampai sini sampai dengan sini. Kita akan kasih warna. Mungkin kasih warna yang ini. Berarti fontnya harus dirubah lagi dong ya. Oke, jadi ya. Lalu kita ngapain teman-teman? Lebih baik kita pindahkan ini copy. Kita pindahkan ke mana? Kita pindahkan ke sini. Bukan ya, Ctrl Z lagi.
paste, Ctrl Z lagi, di sini kayaknya. Nah, lagi deh, sini ya. Dan teman-teman coba, apakah coba Ctrl A dulu, apakah Alt H O I ngefek? Ternyata ngefek teman-teman. Dan ingat ya teman-teman, zoomnya di sini harus 100% ya. Oke. Nah, kita ngapain teman-teman? Kenapa? Nah, kita akan klik yang namanya adalah harus klik dulu ya, harus klik dulu di pivot table and pivot table analyze kita klik dulu teman-teman. Lalu kita ngapain? Ada namanya insert slicer ya. Slicer adanya di 2013 ke atas teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh klik yang namanya adalah segment and country. Oke. And kita klik OK. Nah, lalu biar seragam lebih baik kita kasih merah dan ini juga kita kasih merah. Saya drag sini. Yes, ini maksudnya teman-teman. Kita kecilin dikit. Ini maksudnya ya. Geser sini. Nah, jadi buat apa ini? Buat kalau kita klik enterprise. Nah, ini khusus enterprise, ini government. Nah, ya ini segmennya. Tapi kalau mau dua, klik multi select, diklik. Shell and clear lagi seperti ini. Dan ini juga adalah per provinsi, teman. Sekiranya teman-teman ingin diperbesar ya, teman-teman harus klik ini. Klik show tab only. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dan karena banyak jadi pakai scroll seperti ini, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman sudah membuat biar estetik lebih baik ya. Kita klik D, insert Allah. Dan ini cek kita pasin. Oke. Ada namanya adalah luar biasa. Ada namanya save control panah ke bawah. Kita klik home and kita no fill. Nah, jadi biar tidak ada fill-nya ya. Dan sementara ini juga sama dari 35 ke sini save control panah ke bawah. Lebih baik kita klik 2 kali home and no fill lagi. Biar ukuran filenya nggak terlalu besar ya. And view-nya saya akan klik grid line ya. Jadi biar tidak ada grid line. Nah, lalu teman-teman kan membutuhkan namanya adalah insert, membutuhkan adalah shape. Teman-teman membutuhkan ini. Nah, ini kita akan bikin seperti ini. Yes, ya. Dan kita akan no outline, jadi garisnya kita buang, no outline. Sementara shape fill-nya kita klik. Oke. Dan kalau mau ada efek, ini teman-teman. Nah, kalau mau ada efek ya, kalau mau ada efek, gitu ya. Ini ngapain teman-teman? Nah, saya akan show tab only klik. Nah, di sini ngapain teman-teman? Kita akan, kita akan kopas ini. Kita akan paste di sini. Dan kita akan Ctrl A, Alt H, O, I. Oke. Klik kanan, show feed list. Ngapain? Nah, muncullah ini. Ini kita ngapain, teman-teman? Ini kita akan buang produk ke luar. Nah, ini ya. Jadi ini sales, COGS, profit, dan satu lagi. Apa? Teman-teman drag yang namanya adalah unit sold, drag ke sini. Checklist unit sold, nah otomatis dia akan masuk. Tapi lebih baik kita drag ke nomor 2. Ya, jadi sales segini ya. Ini buat apa teman-teman? Kita akan masukkan ke sini, insert. Teman-teman masukkan adalah yang namanya adalah sini. Ada text box. Klik seperti ini ya. Nah, jangan sekali-kali kita sama dengan kayak gini, jangan ya teman-teman. Kita ngapain teman-teman? Klik dulu biar muncul yang warna merah lalu sama dengan. Nah, itu ya poinnya. Dan ingat teman-teman ya, yang namanya pivot table teman-teman harus gini. Kita tes dulu sama dengan, nah G4 kayak gini. Nah, yang di teman-teman kayak gini. Di teman-teman by default gini. Nah, yang di teman-teman pasti gini, sama dengan ketika diarahkan ke sini get pivot data ya, pasti kayak gitu. Kalau seperti ini tidak akan bisa di-link-kan. Jadi gimana biar bisa nge-link? Klik dulu di sini di pivot table, lalu klik pivot table analyze, lalu teman-teman ke sini. Ada pivot table, ada option, ada namanya adalah generate get pivot data, di uncheck, diklik. Lalu ngapain teman-teman? Nah, teman-teman klik lagi di sini ya. Lalu sama dengan di atas sini arahkan ke sini. Sum of sales dan enter. Nah, ketahuan ya. Lalu ke bawah ke tengah, sorry bukan ke tengah. Ini adalah align bottom align, ini adalah center align ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman rapetin seperti ini and diperbesar, bold and diperbesar. Seperti ini. Oke. Nice.
dan di ini. Lalu ngapain teman-teman? Ke ini lalu no fill. Lalu ngapain? Juga more color. Sorry, maksud saya di sini. Di shape format tadi kita udah shape fill-nya kita udah no fill, tinggal shape outline-nya teman-teman, no outline. Tinggal kita ke sini. Di sini ada namanya adalah font-nya teman-teman. Font-nya adalah putih. Balik ke home lagi. Ini apa? Ini Calibri coba diganti Lato gimana? Oh ya, diganti Lato bisa ya. Saya pakai Lato ya. Kalau nggak ada Lato, teman-teman install dulu Latonya ya. Lato. Nah, tapi kan harus dikasih konteks teman-teman. Apa konteksnya teman-teman? Boleh copy dulu. Ini copy paste ya. Di atas ini nih. Ngapain teman-teman? Tulisin ya ini adalah total revenue. Revenue. Oke. Buat delete dulu. Paste ternyata harus di sini. Ya. Cuma tentunya adalah ukurannya harus lebih kecil dong. Di bold ya. Oke. Nah, biar kita klik aja ke sini. Oke. Nah, biar teman-teman align ya. Teman-teman harus ke shape format lalu klik align left click. Nah, lalu align kayaknya udah cukup. Coba kalau bisa kita dikit. Nah, lalu klik nggak usah boleh insert atau boleh tadi di insert sini teman-teman ya. Illustration, shape, ada garis ini. Nah, coba kalau dikasih aksen garis gimana? Lihat di sininya teman-teman, lihat di sini nolin ya, biar bawa ke sini. Lalu teman-teman shape outline-nya adalah warna putih. I think nice ya. I think lebih oke. Nah, teman-teman kalau susah ngeklik, teman-teman izin saya kurangin lagi volumenya. Kalau kurang bisa ngeklik teman-teman klik dulu di sini lalu ke shape format teman-teman. Ada namanya adalah selection pane. Nah, di selection pane teman-teman ini udah oke, klik text box 5, text box 4 ya. Jadi saya klik itu sambil tangan kiri saya klik kontrol nggak dilepas ya. Lalu saya akan melakukan apa? Melakukan klik kanan lalu group. Nah, oke. Dari sini saya akan copy and paste. Copy and paste. Nah, lalu copy and paste ya. Jadi dengan di grup lebih memudahkan. Nah, yang paling penting adalah ujung paling kanan dan paling kiri. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah seperti ini, di blok ya, klik one by one dengan tangan kiri klik control atau klik shift ya. Lalu di sini ada line top biar rata atas, and paling penting adalah distribute horizontally. Diklik. Nah, kayak gini. Oke. Di sini teman-teman ya, klik satu, lalu klik kanan, lalu klik adalah ungroup. Klik juga di sini, klik kanan adalah ungroup. Lalu klik di sini, klik kanan adalah ungroup. Nah, di sini adalah total quantity sold. Oke, ini adalah total apa? Total cost atau COGS. COGS adalah cost of goods sold ya. Di sini adalah total profit. Nah, profit. Oke. Nah, tinggal ini kita arahkan. Ingat. Teman-teman ingat-ingat ya tadi. Oke, ini saya juga sama, saya klik ungroup. Nah, teman-teman ingat di sini. Nah, ini G4 ya. Lihat. Ini G4, ini H4 teman-teman tuh. Lihatnya dari sini, H4. HIJ, oke? Jadi teman-teman tinggal gini aja, G4 tinggal diganti dengan klik H, enter. Lalu klik di sini adalah dari H ke I. Nah, lalu ini apa teman-teman? Dari J. Pak, formatnya berubah. Jangan khawatir, klik ini aja. Lalu klik home, ada namanya format painter, klik 2 kali, 1, 2. Nah, dari sini, klik di sini, klik lagi, klik lagi. Kalau sudah tuntas, klik di sini. Nah, beres. Ya. Oke, dan kita akan show tab only. Nah, nice, I think nice ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa kita beri klik lagi di sini, klik lagi di sini. Teman-teman klik pivot table analyze, ada namanya insert timeline. Klik di sini. And klik date, yaitu filter berdasarkan tanggal. Klik OK. Nah, no worries. Dan kita ke timeline lagi. Di sini ada yang warna merah. Nah, nice. Nice, oke. Dan sebelum lanjut, teman-teman ke timeline. Kenapa? Report connection. Kenapa di sini kita hubungkan semuanya? Maksudnya apa, Pak? Jadi kalau saya klik Januari, ini data Januari only. Februari itu. Ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Clear. Nah,
Kita, teman-teman, ini data 6 bulan. Teman-teman klik copy paste, kenapa? Karena di sini kita mau pakai per hari. Jadi, digeser ke sini nih. Yes, nice. Kalau kita mau fokus di Maret, nah ini Maret nih teman-teman. Dan kita bisa drag Maret ke sini teman-teman, Maret. Fokus misalkan dari tanggal 1, ujungnya diklik, sampai dengan 8. Nah ini, jadi bisa harian teman-teman atau mingguan. Clear lagi, dan jadi ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah membuat, oke, biar rata, klik lagi ini, pakai shift atau control, ke timeline, lalu di sini ada namanya adalah align top. Nah, ya biar rata. Selanjutnya gimana lagi teman-teman? Selanjutnya ya, yang paling penting adalah kita lihat lagi sih. Ada data calculation. Nah, teman-teman ya, saya kopikan lagi di sini. Saya kopikan aja biar nggak bikin paste. Di sini teman-teman ada yang belum. Apa yang belum? Nah, kalau teman-teman mau take out, bisa klik and drag keluar kayak gini, ya. Atau teman-teman bisa di uncheck kayak gini, product di sini. COGS, profit, dan di sini ada produk. Kita drag apa? Drag yang namanya adalah unit sold. Nah, jumlah terjual ini 1,53 juta. Berdasarkan country, country. Nah, ini country teman-teman. Nah, karena grand totalnya gini, teman-teman, nanti kan terfilter tuh, contoh kayak gini. Enterprise. Takutnya naik ke atas teman-teman ini ya. Nah, jadi biar grand totalnya nggak ke bawah, teman-teman harus klik di sini, lalu ke desain. Di sini ada grand totalnya adalah of for rows and column. Nah, teman-teman ingat ya, kita tidak bisa membuat peta berdasarkan pivot table. Jadi kalau pivot table analyze, teman-teman klik yang namanya adalah pivot chart. Lihat teman-teman, mapnya tidak bisa ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita membuat sama dengan ke sini. Product name, lalu drag ke sini, diarahkan, lalu diarahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita blok ini, apa di blok? Di blok dulu, lalu kita ke home. Di sini ada format painter, diklik, and klik di sini, biar sama ya. Kalau sudah gini, teman-teman bisa klik di sini, lalu klik insert, teman-teman ada maps, ada fill, klik. Nah, sebentar ya. Ini harusnya terisi ya. Nah, terisi ya. Udah, kita Ctrl X, kita cut and paste di sini. Nah, di sini. Lalu kita pas-pasin ya. Oke, pas-pasin ya. Nah, kita klik kanan, format chart area. Coba kita klik chart design dulu. Nah, coba kita klik dulu chart design. Teman-teman, pertama adalah mengenai, oke, mau kayak gimana? Kayak gini kah? Gini kah? Gini kah? Ah, kayak gini oke ya. Change colornya lebih baik warna merah. Yes, warna merah dapat. Lalu kita akan coba lihat formatnya ya. Coba kita klik kanan. Di sini ada format chat area. Oke. Oke. Nggak usah. Coba klik dulu ininya. Oke, ininya kita klik kanan. Format data point. No. Ah, oke. Betul. Jadi gini teman-teman. Teman-teman klik dulu di petanya. Nah, di peta sampai kayak gini, lalu klik kanan, format data point. Map areanya otomatis, kita pilih only region with data. Diklik. Nah, jadi lebih fokus gitu ya. Close. And seperti ini, teman-teman. Jadi lebih fokus ke sini. Oke, kita klik kanan lagi, format data share. Ah, oke, di sini ada data label. Ada data label. Nah, mestinya sih ditambahin ya. Klik format data series. Map labelnya best fit only. Series color. Nah, ini teman-teman ya. Selama warna dirubah ya. Low color. Arahnya kita ganti dengan ini coba. Nah, dengan ini. Atau dengan ini. Coba dengan ini. Dengan ya. Yang ini aja. Yes. Coba teman-teman, sebelum filternya kita perbaiki dulu teman-teman, perbaiki dulu ya. Jadi klik dulu di sini, lalu klik slicer and report connection. Kenapa by default ini terkoneksi dengan satu aja, yaitu yang ini, yang tadi, yang di awal. Sementara kan kita nambah pivot table, jadi teman-teman klik di sini, di sini, di sini, and oke. Dan kita ulangi lagi di sini teman-teman, diulangi di sini. Report connection, teman-teman klik di sini, di sini, di sini, and oke. Ya, bisa tuh. Nah, lalu kita ngapain teman-teman? Sebelum lanjut, kita klik dulu di sini. Kita ke chart design, teman-teman ke format, kita lihat dulu shape outline, no outline ya, biar tidak ada garis.
Chart title-nya kita tulisin adalah quantity sold by country. Enter. Boleh kita bold dulu. Bold, oke. Ganti dengan lato, lato. Oke. Lalu saya kecilin lagi. Oke. Ganti warna merah dong. Oke. Jadi coba saya klik enterprise. Nah, ini segmen enterprise, government. Oke, government. Nah, seperti ini ya. Kalau saya klik Brunei. Nah, ini Brunei. And, oke, kita cek dulu ke sini why. Ah, teman-teman lihat ya, muncul seperti ini. Ini sebagai kita koreksi lagi, teman-teman. Maksudnya gimana koreksinya, Pak? Nah, teman-teman ya. Jadi if ya, kalau memang ini ada ya, jadi tidak sama, ada tuh gini, tidak sama dengan ini. Apa artinya? Ini A18 tidak sama dengan blank, maka ini teman-teman. Tapi kalau memang tidak ada, teman-teman kasih blank kayak gini teman-teman. Yes, itu ya. Jadi kalau sini tidak ada dengan blank, hasilnya adalah ini. Jadi kalau kita klik and drag, nah kayak gitu teman-teman. Jadi melakukan, oh ini belum, copy, paste sini. Yes, jadi yang blank intinya adalah jangan sampai ada, itu aja ya. Ini saya kasih koma, dan negatif sini. Lihat efeknya teman-teman, ada. Nah ini itu kan, jadi oke ya. Coba Brunei and Malaysia. Wow. Nih multi select Brunei Indonesia. Brunei Malaysia. Brunei Indonesia. Nah, seperti ini kan? Oke kan? Tuh. Myanmar. Oh, sorry. Saya akan klik dulu Myanmar. Oke, kita lihat dulu di sini kenapakah? Ini oke, no issue, ya. Myanmar and checklist lagi dengan Laos. Oke, mungkin nggak dikenali ya. Coba kita klik lagi Filipina. Nah, Singapura ada tuh teman-teman. Thailand. Nah, mungkin gini teman-teman, Myanmar and Laos barangkali belum dikenali. Mungkin maksud saya gini, mungkin Laos itu Kambodia gitu, Myanmar apa gitu ya. Maksudnya belum, namanya mungkin beda gitu di sistem, seperti itu ya. Dan ini saya koreksi lagi, kita blok ya. Lalu saya ke home and conditional formattings and manage rule ya. Ini by default, klik edit, warnanya hijau. Saya nggak mau hijau, saya maunya adalah merah. Merahnya merah ini nih. Ah, ini aja. Oke. Apply. Oke ya. Oke. Jadi lebih satu tema gitu ya, teman-teman. Teman-teman sudah membuat chart asik loh. Coba sekarang di bulan Januari and Februari. Januari and Februari. Saya ulang lagi ya, di-clear dulu, yes. Lalu saya bikin bulan Juni. Nah, ini bulan Juni and Mei. Nah, ya. Kalau ingin fokus misalkan ke Thailand, klik Thailand. Sorry, clear dulu ya. Thailand, nah ini Thailand ya. And checklist ini Thailand. Thailand tetangga sama apa ya? Coba Thailand tetangga sama Vietnam. Oke. Di antaranya mestinya sih Myanmar ya. Oh ada. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Luar biasa ya. Jadi biar petanya oke, teman-teman harus ya dibikin gini. Klik Laos. Nah, lihat Laos ada tuh. Ada tuh ya. Ini harus blank. Kalau nggak blank kayak tadi error ya, teman-teman. Oke. Clear dulu. Nah, teman-teman kalau sudah jadi, kita bisa klik kanan lagi di sini, di dashboard, klik kanan, and move or copy. Klik create a copy, move to end, oke. Jadi intinya ini dashboard 1, ini dashboard 2 ya. Di sini teman-teman, kita bisa delete ini, klik and delete. And kita bisa juga klik and delete. Cara menghapusnya teman-teman adalah dengan cara klik Ctrl A, lalu teman-teman di sini ada pivot table analyze, ada action, ada clear all. Nah, akan menghapus semua pivot table di sini teman-teman ya. Setelah itu ngapain teman-teman? Teman-teman bisa melakukan balik ke calculation. Teman-teman saya kopas aja, kopas. Saya paste di sini. Di sini akan saya gantikan dengan yang namanya adalah klik kanan show feed list ya. Teman-teman lihat di sini country kan? Country saya take out, saya masukin adalah namanya adalah date tanggal. Nah, ini date ya, penjualan. Di sini teman-teman ada months, days. Nah, days saya take out, month juga saya take out. Nah, ini murni tanggal. Nah, biar ada
Bulan bisa klik kanan, group, and di sini days-nya di-cek month ya, teman-teman. Kayak gini, teman-teman. Di sini, teman-teman kalau sudah, bisa kita balik lagi, pivot table analyze, lalu kita yang namanya adalah pivot chart and lebih baik line. Klik yang ini aja yang ada line with marker, klik OK. Kalau sudah, teman-teman, Ctrl X aja ke dashboard 2, kita klik di sini paste. Nah, ini oke. Okay. Di sini teman-teman, oke. Okay. Kalau sudah, teman-teman, kita rapikan. Yes, rapi. Oke. Okay. Gimana merapikannya, teman-teman? Teman-teman bisa klik di pivot chart analyze. Maksud saya ke desain. Teman-teman bisa klik chart yang disukai, contohnya ini. Nah, ini. Ya. Oke. Okay. Lalu teman-teman ke sini and legendnya dihilangkan. Lalu axisnya yang primary vertikal hilang. Nah, gitu ya. Lalu yang namanya adalah ini bisa kita ganti loh, teman-teman. Bisa kita ganti dengan coba ini aja langsung. Nah, ini bisa langsung beres. Lalu kita klik lagi ke sini. Ada namanya adalah pivot chart analyze. Ini fill buttonnya dihilangkan. Buat apa? Biar lebih simple aja, teman-teman ya. Dan kalau kita mau kasih data label boleh. Tapi, ya ada tapinya, lihat terlalu kompleks. Jadi kita balik ke sini. Nah, ini kan di sini ya. Kita bisa blok, teman-teman. Di blok, Ctrl 1. Ngapain? Number format. Nah, ini saya akan ganti aja lebih simple aja, teman-teman. Saya akan ganti ke sini. Nah, oke. Okay. Pilih yang ini. Pagar, koma, pagar 0. Di sini, saya akan kasih koma. Nah, dengan kasih koma, teman-teman, hilang ternyata 3 digit. Berarti koma menghilangkan 3 digit di belakang. Setelah itu teman-teman kasih titik. Buat apa? Biar ada komanya. Nah, satu ya. Spasi, tanda petik, K, tanda petik. Nah, seperti itu caranya. Koma, titik. Klik OK. Jadilah seperti ini. Dan ketika balik ke sini, lebih nice. Total kita akan ganti dengan quantity sold months. Atau kita ganti in 2025 ya. Tentunya kita blok. Oke. Kita akan ke home and bold and warnanya merah. Ininya saya ganti dengan lato lagi. Nah, lato lebih nice ya. Dan kita ke design, ke format, shape outline-nya kita hilangkan no outline. Jadi lebih rapi. Ke sini sekali lagi kita ke format, shape, no outline. Nah, no outline tuh lebih rapi teman-teman ya. Apalagi teman-teman, kita akan membuat segmen ya. Oke, nah ini saya copy lagi. Saya copy. Saya paste di sini. Nah, segmen. Nah, kita klik kanan. Lalu show fit list. Segmen. Nah, segmen saya akan drag ke sini. Drag segmennya ke sini. Nah, di sini. Product and segment. Nah, di sini saya akan bikin pivot chart analyze. Lalu pivot chart. Kita akan pilihnya yang ini, teman-teman. Yang column dan ini. Yes, segmen. Setiap bulan seperti apa ya. Klik OK. Dan jadi. Di sini akan Ctrl X dan dashboard ke sini. Oke. Ini saya akan hilangkan. Dan saya akan drag ke sini. Kita bikin sama ya. Sama. Ini kita bikin sama. Jadi saya klik di sini. Lalu di sini ada legend. Legend mending taruh di atas. Nah, seperti ini. Lalu grid line-nya saya hilangkan. Grid line, sorry. Klik. Grid line. Lalu axisnya yang vertikal saya hilangkan. Nah, ada kekurangan teman-teman. Apa kekurangannya? Terlalu rapat. Jadi klik kanan, format data series. Nah, gap width-nya kita ganti dengan 30%. Oke. Lalu data label. Tuh, ada tuh ya. Kita bisa klik adalah data label. Dan kita klik di sini more option. Data label coba kita akan kasih number udah oke. Dan di sini ada namanya teman-teman, ada pivot chart analyze ini. Build buttonnya kita hilangkan. Oke. Nah, kalau kita mau desain change colornya, teman-teman coba pilih yang ini, pilih yang ini. Kita pilih, tapi lebih baik yang beda-beda ya. Klik ya. Dan kita klik di sini, teman. Klik di sini. Kita akan klik yang namanya home
kita akan kasih warna putih, di bold kecilin. Nah, ini. Ini juga biar klik 2 kali, and klik di sini. Nah, klik di sini, klik di sini teman-teman ya. Jadi lebih indah. Lalu kita ngapain teman-teman? Kita akan coba tes di sini enterprise. Oke, saya akan ke sini lagi. Nah, ini harus dihilangkan dulu, klik home ya. Format painternya. Lalu ngapain? Kita akan ke Myanmar. Nah, kalau nggak ngefek, teman-teman klik dulu ininya, lalu kita ke namanya adalah slicer, report connection. Nah, ternyata memang masih belum ya. Klik OK. Begitu pula ini, klik dulu ke slicer, report connection. Ternyata masih belum. Klik OK. Klik juga ya timeline, lalu kita ke timeline, report connection, dan ternyata masih belum. Juga sama, klik di sini, klik timeline, report connection, ini sudah ya. Jadi contoh, kita pilih misalkan enterprise. Nah ini, government. Ini government, kita checklist 2. Nah seperti ini ya teman-teman, cara membedakannya. Clear. Kita lihat di Cambodia. Oke, Laos, Myanmar. Nah, wow, luar biasa ya teman-teman. Bisa bikin seperti ini. Kalau kita ingin lebih lembut ya, klik kanan ini aja, lalu format data series. Di sini ada namanya smooth line. Klik di sini. Nah, smooth line ya. Lalu kita ke marker. Lalu kita markernya adalah kita ke solid fill. Warna lebih baik warna putih teman-teman. Sementara solid line-nya adalah warna merah. Coba kita lihat, klik. Nah, lebih nice. Brunei, nice. Laos, Vietnam. Oke, I think this is nice teman-teman. Kalau sudah, lebih baik kita akan kecilkan teman-teman ya. Klik di sini, coba kita klik. Oke, teman-teman, kita kecilkan. Nah, seperti ini kita kecilkan juga. Ngapain teman-teman? Kita akan blok seperti ini. Yes, bloknya dari sini. Oke, kalau nggak bisa, harus kita setting dulu. Oke. Kita blok dulu, Ctrl C. Lalu kita ngapain? Sini. PowerPoint. Teman-teman klik di sini adalah blank. Ingat teman-teman, paste. Paste apa teman-teman? Paste. Oke, balik lagi dulu ya. Oke, udah benar ya. Kita balik lagi, klik paste. Nah, jangan langsung paste seperti itu teman-teman ya. Oke, nah akibatnya error ya. Coba Ctrl M. Paste, klik yang segitiga sini. Segitiga kita klik, lalu ada paste spesial. Di sini adalah paste link, biar nge-link and Microsoft Excel worksheet object. Oke, nah ini udah jadi. Maksudnya apa? Teman-teman balik ke Excel. Teman-teman coba clear filternya. Tuh ya, bandingkan dengan ini. Ngefek teman-teman. Ulang lagi ke Enterprise, klik Indonesia. Indonesia. Balik lagi ke sini. Dan ini ngefek ya. Siapa tahu teman-teman mau presentasi. Terima kasih teman-teman atas menonton video ini. Dan ingat, harus dibuka dua-duanya ya, Excel and PowerPoint bila mau presentasi ya. Terima kasih teman-teman.